Jangan dianggap sesuatu yang normal, ya. Oh nggak apa-apa saya chattingan, oh nggak apa-apa saya berduaan, mah udah saudara ini kok. Iyakum, ya hadis ini dimulai dengan larangan Nabi Muhammad, iyakum waddukhula ala nisa. Jangan dekat-dekat, ya, jangan menyendiri dengan perempuan. Ya. Pertanyaan pertama, sudah melihat apa belum? Kayaknya saya tidak akan menonton, pemirsa. Ya jamaah sekalian, rahimakumullah. Sepertinya kalau saya pribadi tidak akan menonton. Tapi mudah-mudahan jawaban dari saya cukup mewakili apa yang ada di keresahan di tengah masyarakat, ya. Kalau dari judulnya, ya dari judul film ini, itu sebetulnya ya ketika melihat film ini muncul di tengah-tengah masyarakat dan kemudian viral begitu ya. Kalau dari judulnya saya ada rasa sedikit bahagia di situ karena judulnya tentu saja ini mengutip hadis Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari dan yang lain, di mana Nabi Muhammad beliau SAW bersabda, iyakum waddukhula 'alan nisa'i faqala rajulun minal ansori ya Rasulullahi afa ra'aital hamwa qala alhamu al mautu. Jauhilah oleh kalian masuk ke ruangan bersama dengan wanita tanpa ada orang lain di sana. Jauhilah menyendiri, jauhilah, ya nanti akan kita istilahkan dengan berkhalwat dengan wanita. Maka ada seorang laki-laki Ansor yang bertanya, wahai Rasulullah, kalau ipar bagaimana? Maka Nabi Muhammad menjawab, ya itu judul film ini, ya ipar adalah maut. Ya makanya saya agak sedikit berbahagia karena di sini ada ya, pengarus utamaan hadis Nabi Muhammad, walaupun saya nggak tahu isi filmnya ya. Mudah-mudahan tidak ada kemungkaran di sana, walaupun saya agak skeptis, ya. Tapi kita ambil ya yang sisi positifnya sajalah. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah. Etika berkeluarga, etika bermuamalah ya, dengan sesama manusia itu ada aturannya dalam Islam. Wabil khusus, lebih khusus lagi antara laki-laki dan perempuan. Nah, ya, antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam ini aturan-aturannya sangat detail. Aturan-aturannya ya, begitu terperinci. Mengapa? Karena kemungkaran-kemungkaran yang akan muncul dari laki-laki dan perempuan ini kalau tidak diatur dengan sedemikian rupa, kemungkarannya begitu besar dan kemungkarannya begitu mengerikan. Ya, seperti kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana kita ya menjauhi apa yang diwanti-wantikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita perlu mengetahui rambu-rambunya. Yang pertama yang patut kita ketahui adalah apa? Konsep mahram, ya. Konsep mahram. Orang Indonesia sering bahkan nama konsepnya sering salah. Ya, disebut apa? Muhrim. Ya, muhrim ini artinya adalah orang yang berihram. Mahram artinya adalah wanita atau orang yang tidak boleh dinikahi. Nah, mahram ada di mana? Silahkan dibaca lengkap sudah Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang laki-laki tidak boleh menikahi siapa saja, ada di dalam surat An-Nisa ayat 23. Ya. Itu namanya mahram. Mahram bagaimana? Mahram adalah perempuan yang tidak boleh kita nikahi. Ya. Perempuan yang bahkan nanti kalau konsep nafkah, ini perempuan-perempuan yang bahkan ya, berhak untuk mendapatkan nafkah dari seorang laki-laki. Ya. Dan di antara konsep mahram ini adalah apa? Ada bagian-bagian aurat mahram ini yang bisa saja terlihat oleh laki-laki.
yang merupakan mahram dari perempuan ini. Ya, seperti mungkin yang biasa kelihatan misalnya lengan ya, rambut ya, dan seterusnya. Bukan aurat-aurat privat ya. Yang ini sering dilanggar oleh, saya lihat dari observasi saya pribadi, oleh masyarakat Indonesia. Mahram itu siapa ya? Mahram semua keluarga ya, kakak ipar, nanti ada istri paman ya. Itu bukan mahram semuanya, pemirsa sekalian, jamaah sekalian. Ya bukan mahram. Kita punya ayah ibu, kita punya ayah punya adik, saudara laki-laki, dan menikah dengan perempuan. Perempuan ini bukan mahram kita. Ya, perempuan ini bukan mahram kita. Itu sering orang yang semuanya disebut sebagai tante ya. Di Jawa disebut bule, bude. Dilihat dulu status nasabnya mahram apa bukan. Dan ini semua orang muslim yang balik harusnya sudah paham. Hanya saja di masyarakat Indonesia konsep mahram dengan konsep ya adat keluarga ini bercampur-campur, nggak jelas yang mahram mana, yang bukan mahram yang mana ya. Jadi pertama kita harus mengerti dulu mahram mana. Jadi tidak asal kita yang masih saudara aja kok ya, nggak bisa seperti itu ya. Ada batasannya, ada perbedaan. Nanti menyangkut dengan aurat, menyangkut dengan hukum-hukum yang lain ya. Yang pertama, jadi kita harus mengerti konsep mahram. Nah, adik ipar, saudara ipar, di mana mereka adalah laki-laki. Ya, kalau saya laki-laki berarti adalah perempuan ya, yang menikah dengan saudara saya, itu bukan mahram. Ya. Sehingga apa? Suatu hari nanti kalau mereka kemudian berpisah dengan saudara kita, mereka bisa kita nikahi. Ya. Jadi yang menghalangi kita menikahi mereka hanya hubungan pernikahan kita dengan saudara dia. Gitu. Jadi bukan mahram ya, bukan mahram. Nah, kemudian ya jamaah sekalian, nah ada dua konsep kemudian dalam agama Islam mengenai perempuan namanya ajnabi atau perempuan asing dengan laki-laki asing. Iya, saya kenal asing di sini adalah lawan dari mahram ya. Dalam Islam ada namanya mahram, ada ajnabi ya. Mahram adalah yang tidak boleh dinikahi, ajnabi adalah yang boleh dinikahi. Ya, perempuan asing, laki-laki asing ya. Nah, konsepnya yang perlu kita pegang ada dua. Yang pertama ada ikhtilat. Yang pertama ada ikhtilat, yang kedua ada kholwat. Ya. Ikhtilat ini adalah campur aduk antara laki-laki dan perempuan dalam setting umum. Ya. Misalnya ya satu kelas, misal 10 orang dengan 10 orang dalam satu kelas. Misalnya ya dalam satu ruangan tertentu ada laki-laki dan perempuan, ini namanya ikhtilat. Ya, ini namanya ikhtilat. Ya, dan ini juga pembahasannya cukup panjang sebetulnya. Hanya di sini saya ingin menyingkat ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ummu Salamah ya. Ummu Salamah berkata, ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, idza sallama qaman nisa'u hina yaqdi taslimahu. Ya. Bahwa dulu ketika di Masjid Nabawi ya, jadi di Masjid Nabawi dulu tidak ada sitar, tidak ada pembatas. Ya. Pada zaman Nabi Muhammad. Bisa dibuktikan melalui maket-maket yang ada di Arab Saudi sekarang, dibuat maket depiksi dari Masjid Nabawi dulu tidak ada sitar. Nah, ketika Nabi Muhammad salam selesai sholat, ya, maka para wanita langsung beranjak pergi meninggalkan masjid, karena yang menghadiri jamaah adalah laki-laki dan wanita. Wa maka saya siron qabla ayyakuma. Ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW beliau menunggu sebentar sebelum meninggalkan masjid. Jadi membiarkan para wanita meninggalkan masjid dulu sebelum beliau dan jamaah laki-laki meninggalkan masjid. Ya. Qala Ibnu Syihabin, ya, Imam Ibnu Syihab menyatakan
Ya. Fa'ura wallahu a'lam, ya, menurut pendapat saya wallahu a'lam, anna muksahu likai yang fudha an nisa'u qabla ayyudrikahunna man insarafa minal qaum. Jadi memang Nabi Muhammad itu berhenti, tidak langsung pergi, apa? Agar tidak terjadi pencampuran. Iya, di sholat ada soft sendiri, tapi tidak boleh kok kemudian bergabung, ini nggak ada batasan, ya. Jadi ikhtilat ini juga ada batasannya. Apakah nggak boleh satu ruangan? Boleh, tapi ada ketentuan-ketentuan. Dan yang kedua yang berbahaya tentu saja adalah khalwat, yaitu apa? Seorang laki-laki dan seorang perempuan menyendiri, di mana ini hadisnya sebenarnya sudah sangat terkenal, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin la tahillu lahu fa inna salisahuma asyaitonu illa mahramun. Ya. Nah, jangan sampai seorang laki-laki menyendiri berkholwat, ya. Jadi ikhtilat, ini ada kholwat dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Karena apa? Karena yang ketiga adalah setan. Loh, tapi kan dia adik ipar, tapi kan dia tante, tapi kan dia ini itu. Kalau bukan mahram, hati-hati. Ya. Karena kita tidak tahu, ya, bagaimana hawa nafsu kita bisa dipengaruhi oleh setan. Ya, jemaah sekalian, al-kalam rahimakumullah, maka mari kita kembalikan bagaimana kita menghindari, usaha kita bagaimana? Mari kita kembali pada tuntunan agama. Ya. Bagaimana kita kembali pada konsep Islam bermuamalah, bersosialisasi antara laki-laki dan perempuan. Ya, jangan ditinggalkan, jangan cuma dijadikan judul film saja. Ya, dipraktekkan, ya, jangan dianggap sesuatu yang normal, ya. Oh, nggak apa-apa saya chattingan, oh nggak apa-apa saya berduaan, mas udah saudara ini kok. Iyakum, ya, hadis ini dimulai dengan larangan Nabi Muhammad, iyakum waddukhula ala nisa. Jangan dekat-dekat, ya, jangan menyendiri dengan perempuan. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.